Jokowi, happy to see you. Saya 2 hari ke depan kita akan deklarasi berkibarnya barisan geng Solo. Ketua umumnya saya sendiri, sekjennya Bang Siwa, Oh iya? bendahara umumnya Mbak Tice. Wah, itu tamu saya semua. Jadi kita akan deklarasi itu ya, sebagai Jadi begini, kalau kita ngomong soal Jokowi setelah lengser dari kursi RI 1, jangan bayangkan beliau pergi memancing di Sungai Bengawan Solo sambil bilang, "Sudah ya, saya selesai." Tidak, bukan itu alurnya, bukan itu genrenya. Yang terjadi justru seperti serial politik panjang yang nggak ada episode terakhirnya. Jokowi keluar dari istana, tapi jejaknya masih kelihatan di mana-mana. Di kabinet, di partai, di aparat, sampai di panggung politik anak-anak muda. Bahkan di warung kopi pun, pembicaraan tentang pengaruh Jokowi bisa lebih panjang dari antrian bansos. Setelah 10 tahun duduk di istana, Jokowi meninggalkan lebih dari sekadar gedung-gedung baru, jalan tol yang membentang, dan jargon hilirisasi yang kadang orang dengar saja sudah pusing. Ia meninggalkan struktur kekuasaan regeneratif. Bahasa gampangnya, sistem yang bisa hidup sendiri, bahkan ketika pemiliknya sudah pindah rumah. Ini bukan sekadar jaringan loyalis, ini seperti geng Solo Jilid 2. Gabungan keluarga, loyalis lama, teknokrat matematis, relawan militan, plus sedikit bumbu aparat yang masih punya akses all area. Bahkan ketika presiden baru masuk, ketika kursi-kursi kabinet diganti, ketika wajah-wajah lama mulai minggir, struktur ini nggak cuma bertahan. Dia malah nge-upgrade diri, seolah-olah gini, cabut 1 pemain, tumbuh 2, ganti 1 jabatan, lahir 3 pengaruh baru. Pokoknya kayak Hydra politik tapi versi Solo. Pertanyaan besar di publik itu kan selalu sama. Siapa saja sih orang-orang yang bikin pengaruh Jokowi itu masih terasa sampai sekarang? Dan disinilah mulai menarik. Karena ketika kita ngomong jaringan Jokowi, jangan bayangkan cuma lingkaran formal. Yang formal itu hanya kulitnya. Yang penting itu isi dalamnya. Mari kita kuliti satu-satu. Gibran itu ibarat kotak hitam yang ditaruh di posisi wakil presiden. Usianya belum 40 tahun, masih masuk kategori generasi yang masih perlu daftar asuransi jiwa. Tapi sudah duduk di kursi kedua tertinggi negeri ini. Dan semua ini terjadi setelah putusan MK yang membuat seluruh rakyat Indonesia tiba-tiba jadi ahli tata negara dadakan. Secara konstitusi benar, posisi wakil presiden itu tidak terlalu luas ruang geraknya. Tapi kekuasaan bukan soal aturan saja, Bung. Kekuasaan itu soal jaringan. Soal siapa yang pegang remote. Dan kalau bicara jaringan, Gibran bukan masuk sendirian. Ia masuk dengan seluruh modal politik keluarga. Gibran itu jangkar utama. Lebih tepatnya, jangkar politik keluarga Jokowi di puncak pemerintahan. Perannya sederhana tapi krusial. Menjaga agar legasi politik, ekonomi, dan jaringan keluarga di lingkar kekuasaan tetap punya tempat aman. Proyek-proyek besar seperti IKN, BUS, hilirisasi, dan jaringan pendukung yang tersebar di berbagai kementerian semuanya perlu penjaga. Dan Gibran dengan langkah datar dan gaya no dramanya justru jadi simbol dari dinasti yang sedang tumbuh. Di satu sisi ia seperti anak muda biasa. Di sisi lain ia seperti safe deposit box keluarga. Diam-diam tapi isinya besar. Kalau Gibran itu jangkar, Kaesang itu pelabuhan. Tempat semua kapal keluarga bersandar. Kaesang mengambil alih PSI sejak 2023. Dan sejak itu, PSI berubah total. Logo bunga mawar diganti jadi gajah merah. Dari Partai Anak Muda Lugu berubah jadi Partai Anak Muda Ngegas. Rebranding ini bukan sekadar ganti logo. Ini soft launch partai baru, tapi pakai nama lama. Karena sekarang PSI bukan cuma partai anak muda. PSI adalah kendaraan politik keluarga Jokowi. Yang enggak mau ngaku ya silakan. Tapi realita politik tidak bisa dibohongi. PSI sekarang mulai bergerak seperti PDIP versi mini, tapi lebih fleksibel dan lebih ngehits di sosial media. Di bawah Kaesang, PSI jadi wadah regenerasi, tempat kaderisasi, tempat ngetes teori politik keluarga, dan tempat menyimpan cadangan politik nasional. Ini bukan gosip, ini pola. Dan analis politik pun sepakat, lambang gajah merah itu bukan estetika, itu pesan. Gajah itu besar, kuat, dan tidak mudah digeser. Cocok dengan ambisi jangka panjang keluarga Jokowi agar mereka tidak hanya berhenti di satu generasi. Inilah si menantu, Bobi Nasution. Kalau keluarga Jokowi itu kerajaan kecil, maka Bobi ini ibarat panglima yang ditempatkan di wilayah strategis.
Dan wilayahnya bukan sembarang daerah, Sumatera Utara. Provinsi besar, pusat ekonomi besar di luar Jawa, dan pintu masuk politik yang luar biasa penting. Dan Bobby menang pilgub dengan koalisi super gemuk. 63 dari 100 kursi DPRD. Hampir semua partai besar merapat. Dari Golkar sampai PPP. Mau disebut apa lagi kalau bukan sinyal kuat bahwa kekuasaan ini bukan main? Umurnya baru 33 tahun, tapi perannya besar. Membangun pos pengaruh keluarga Jokowi di luar Jawa. Politik ini seperti game catur, dan Bobby adalah benteng di sisi barat papan. Nah, ini bagian yang sering dianggap tabu untuk dibahas terang-terangan. Pengaruh Jokowi sekarang itu tidak bergantung pada jabatan presiden. Bukan lagi soal apakah beliau duduk di istana atau tidak, tapi apakah struktur yang beliau bangun masih bisa bekerja. Dan faktanya, bisa. Bahkan sangat bisa. Struktur itu terdiri dari keluarga, loyalis teknokrat, jaringan relawan, aparat, pengusaha, partai politik cadangan, dan pos-pos daerah strategis. Dan seluruh elemen ini bergerak dengan logika, beradaptasi dulu, menyerang kemudian. Ketika Presiden Prabowo menyusun kabinet baru, beberapa orang Jokowi mungkin tidak masuk, tapi jaringan itu tidak runtuh. Mereka pindah, bergeser, dan bermain di tempat lain. Seperti air. Cari celah yang baru, bukan berhenti. Dampaknya panjang dan jujur saja, tidak semua negatif, tidak semua positif. Tapi semuanya menarik. 1. Dinasti politik makin solid. Mau suka atau tidak, faktanya ini terjadi. 2. Partai baru bermunculan sebagai kendaraan keluarga. PSI adalah contohnya. 3. Ekonomi daerah masuk ke orbit keluarga. Sumatera Utara sekarang bukan hanya provinsi besar, ia adalah pos keluarga. 4. Loyalitas politik bergeser dari ideologi ke figur. Ini fenomena pasca reformasi yang makin kentara. 5. Jaringan Jokowi tidak hilang meskipun ia bukan presiden. Ini membuat dinamika politik nasional punya dua pusat. Pusat formal, Presiden Prabowo, dan pusat informal, struktur Jokowi. Ini dunia politik Indonesia sekarang. Real, kompleks, dan ya, agak mirip sinetron. Bedanya ini tidak bisa di-skip. Keluarga Jokowi bukan lagi sekadar keluarga presiden. Mereka sudah jadi institusi politik. Dan institusi ini sedang menguji dirinya di babak baru sejarah Indonesia. Kita tidak sedang melihat keluarga yang mundur dari panggung. Kita sedang melihat keluarga yang baru mulai memainkan panggungnya. Gibran di pusat, Kaisang di partai, Bobby di daerah, loyalis di belakang layar. Ini bukan akhir cerita, ini baru season berikutnya. Jadi begini, kalau kita pikir kekuasaan itu selesai ketika seseorang turun dari kursi presiden, mungkin kita terlalu sering nonton film Hollywood. Di Indonesia, kekuasaan itu bukan soal kursi, tapi soal jaringan. Soal siapa yang dia sisipkan, siapa yang dia naikkan, siapa yang dia percayai, dan siapa yang bersedia jalan bareng meskipun jalan itu penuh lubang. Dan Jokowi, dengan segala gaya sederhananya, justru membuktikan bahwa kekuasaan paling efektif adalah kekuasaan yang tidak kelihatan tapi terasa, yang tidak perlu muncul di layar TV, tapi hasilnya mengatur laju politik dari balik panggung. Gibran mengunci posisi pusat kekuasaan. Kaisang memegang pintu partai dan narasi anak muda. Bobby memasang pondasi di daerah strategis. Loyalis lama merawat mesin birokrasi. Relawan merawat sentimen publik. Teknokrat menjaga stabilitas kebijakan. Dan semuanya bergerak dalam ritme yang hampir sinkron, seolah satu komando, meski tanpa aba-aba. Inilah politik Indonesia hari ini. Dinamis, cair, dan penuh kelokan. Kadang bikin geleng-geleng, kadang bikin ketawa, kadang bikin marah. Tapi mau tidak mau, kita semua sedang naik di kapal yang sama. Mengamati bagaimana satu keluarga, satu kota, satu jaringan mampu menentukan arah gelombang politik nasional pasca reformasi. Apakah ini baik? Apakah ini buruk? Itu debatable, tergantung siapa yang membaca dan dari mana berdirinya. Tapi satu hal jelas, kartunya sudah dibuka, permainannya sudah dimulai, dan tidak ada tanda-tanda permainan ini akan berakhir dalam waktu dekat. Yang bisa kita lakukan adalah tetap waras, tetap kritis, tetap melek, dan tetap berani bertanya. Kekuasaan ini milik siapa? Untuk siapa? Dan akan dibawa kemana? Karena kalau rakyat berhenti bertanya, jangankan geng Solo jilid 2, geng Solo jilid 10 pun bisa lewat tanpa ada yang sadar. Dan disitulah letak bahaya sekaligus kelucuannya. Politik kita ini kadang seperti stand up comedy yang terlalu panjang.
lucu-lucu getir, ketawa sambil pegang kepala. Tapi ya begitulah Indonesia. Penuh dinamika, penuh drama, penuh kejutan, dan selalu ada ruang buat satu bab baru.